Assalamualaikum my guys, dari YouTube Hangat It's gonna be welcome back to my channel Faris Al-Farisi. Kali ini kita akan membahas mengenai parenting. Ya, nanti kita bikin title parenting part 1 kayak gitu dan semacamnya. Kenapa parenting itu penting? Ya karena kita semua nanti akan mau tidak mau akan menjadi sosok orang tua gitu. Ya kita boleh jujur saja, kita semua ini masih menjadi seorang yang dapat dikatakan anak-anak, atau mungkin bahkan ada audiens yang sudah menjadi orang tua. Karena kita nanti akan dipertemukan dengan situasi di mana kita nanti akan ikut andil menjadi salah satu penggagas generasi. Kok bisa gitu ya? Karena kita punya anak, sedangkan anak-anak itu adalah generasi yang masa depan agama dan masa depan bangsa itu ada di tangan mereka semua. Sedangkan pendidikan yang paling utama dan paling pertama itu di rumah gitu. Jadi tarbiyah yang pertama itu ada di rumah sebenarnya. Salah satunya oleh sosok yang disebut ibu kayak gitu. Nah, sedikit karena di sini saya seorang laki-laki, namun saya akan membahas karena tidak mungkin juga kita sebagai sosok laki-laki langsung menyerahkan begitu saja, menyerahkan sepenuhnya gitu untuk soal pendidikan, soal tarbiyah di rumah itu tanggung jawab istri gitu, nggak bisa gitu. Jadi kita juga harus able dalam hal tersebut. Nah, sesuai tema kita kali ini parenting part 1 gitu ya. Jadi ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan, resolving problems gitu ya. Jadi mengenai sebuah pertanyaan, Mas, bagaimana cara mengatasi anak yang susah bangun subuh gitu. Saya sendiri pun juga pernah merasakan bahwasanya susah bangun subuh. Kenapa? Saya kan juga pernah merasakan menjadi seorang anak-anak dan lain sebagainya. Nah, di sini saya punya tips and trick berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan apa yang saya ketahui. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan menjawabnya sesuai dengan logika. Kenapa sih anak-anak kita susah bangun tidurnya, susah bangun subuhnya? Nah, kita lihat kembali, kita flashback apa yang dilakukan anak-anak sebelum tidur kayak gitu. Misalnya ternyata anak-anak kita itu malamnya begadang nonton bola sama orang tuanya kayak gitu misalnya anak-anak kita main handphone, bermain game sampai larut malam, atau anak-anak kita sedang tadi malam itu mengerjakan tugas dari sekolah yang menumpuk gitu. Nah, menurut logika ini hal itu wajar saja terjadi. Ketika malamnya over, otomatis bangun paginya juga over seperti itu. Jadi cara mencegahnya seperti apa? Ya hindari begadang malam gitu, hindari mengajak anak begadang kayak gitu, hindari anak-anak bebas memakai handphone tanpa pengawasan dari waktu maupun apa yang dimainkan seperti itu. Nah, kita lanjut sesi kedua, kita akan membahasnya berdasarkan teori. Jadi teorinya itu seperti ini. Ada anak-anak yang bisa bangun subuh tepat waktu, bangun untuk sholat tahajud tepat waktu tanpa harus bantuan orang tua. Ada juga anak-anak yang bisa bangun tepat waktu berdasarkan alarm gitu, misalnya bantuan alat seperti itu. Selain itu juga ada anak-anak yang memang tidak bangun kalau tidak dibangunkan oleh orang tua. Nah, ini kita sadari terlebih dahulu anak-anak kita itu tipe yang mana seperti itu. Entah anak kita itu tipe yang pertama tadi, tipe yang kedua, atau tipe ketiga, itu semua terbentuk itu berdasarkan sebuah habit. Habit itu kebiasaan yang dilakukan sejak kecil hingga terbawa sampai saat ini. Nah, jadi penting sekali menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik ketika anak-anak itu masih di usia dini. Misalnya kita sudah membiasakan keluarga kita itu bangun jam 3 pagi seperti itu misalnya. Itu cuma pemisalan. Dan ketika keluarga itu serempak bangun jam 3 pagi, setelah itu membiasakan anak-anaknya juga melakukan hal yang sama, otomatis anak-anak nanti tidak akan kesulitan untuk bangun subuh tepat waktu. Berbeda lagi ketika kita membiasakan keluarga kita itu bangun subuhnya molor seperti itu. Satu keluarga kompak gitu ya. Dapat dibilang satu keluarga itu kompak gitu ya, lucu gitu. Jadi bangunnya jam 5 misalnya kayak gitu. Kompak itu baru bangun semua gitu. Ya otomatis kita secara tidak langsung telah membuat habit, membuat kebiasaan kepada anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita itu meniru kita seperti itu. Jadi bisa jadi. Nah, solusinya lalu seperti apa Mas kayak gitu? Misalnya ada yang bertanya seperti itu. Ya solusinya ciptakan habit atau ciptakan kebiasaan sejak dini itu kebiasaan yang bagus-bagus.
Karena hal yang dilakukan secara terus-menerus itu akan membentuk. Jadi kita ingin membentuk anak kita seperti apa, ya biasakan dengan hal-hal yang ingin kita bentukkan kepada anak-anak kita. Bahasa teorinya sih the power of habit, kekuatan dari sebuah kebiasaan. Jadi bisa karena terbiasa. Nah, kita lanjutkan ke sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ketiga. Ini saya akan membahas melalui realitanya gitu. Jadi realitanya kenapa sih anak-anak itu susah banget bangun pagi, susah diajak bangun pagi, pas dibangunin malah marah-marah misalnya kayak gitu. Nah, itu ada beberapa realita-realita yang perlu kita ketahui. Kenapa saya pun adalah seseorang yang bergerak di bidang pendidikan dan saya punya banyak murid saya juga beragam, dari yang kecil banget sampai yang SMP gitu ya. Kalau yang SMA saya kurang berani karena saya sendiri ketika zaman SMA kurang begitu pandai gitu. Bukan kayak gitu. Karena saya ketika SMA saya sadar diri, saya dari keluarga yang kurang mampu. Akhirnya saya di zaman SMA itu fokusnya bukan fokus belajar tapi fokus menyusun masa depan gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah hal itu ada manfaatnya juga ya. Tapi secara tidak langsung saya pun juga merasa sangat egois. Saya mengorbankan pendidikan saya di masa SMA. Jadi saya tidak punya murid sekarang ini yang usia SMA karena saya sendiri tidak berani gitu. Karena saya menganggapnya itu di luar kemampuan saya. Nah, kita lanjutkan tadi berdasarkan realita di lapangannya itu kayak apa sih gitu. Jadi banyak orang tua itu membangunkan anak-anak di waktu subuh itu kurang tepat guys. Misalnya dia marah-marah langsung kayak gitulah, langsung mengata-ngatai anaknya yang enggak kayak gitu. Misalnya anaknya dikatain kamu itu gini, kamu itu gini sambil dibangunin kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Hal itu sama saja menghakimi anak kita gitu. Jadi anak-anak nanti cenderung merasa acuh tak acuh terhadap kita ketika kita melakukan dengan cara tersebut. Jadi kita harus membangunkannya dengan lemah lembut gitu. Itu yang pertama dan poin pentingnya kayak gitu. Entah dengan mengusap kepalanya, entah dengan mengusap tangannya, atau menyentuhkan dengan air yang suhunya agak dingin gitu ya misalnya gitu. Tapi dengan kelembutan guys, nggak perlu pakai emosi, nggak perlu pakai kata-kata yang itu membuat anak kita merasa terhakimi atau merasa bersalah kayak gitu. Jadi intinya kita meskipun subuhnya agak telat gitu ya, kita tetap kasih motivasi, kita kasih cara membangunkan dengan cara yang halus gitu, dengan kata-kata yang baik juga gitu. Enak gitu, nggak apa-apa. Telat tapi sholat itu harus tetap dilaksanakan kayak gitu. Walaupun telat tapi kita harus sholat, alasannya dijelaskan gini kayak gitu. Nah, jadi otomatis nanti anak-anak akan responnya lebih bagus, insya Allah kayak gitu. Nah, tapi kalau beda lagi kalau enggak ya, Mas saya udah lembut, Mas saya udah halus untuk membangunkan anak saya, tapi kok juga nggak bisa gitu. Nah, itu kita kembalikan ke realitanya. Misalnya anak-anak kita itu udah usia berapa gitu. Kalau usianya udah seperti saya, usianya udah misalnya udah agak dewasa, agak remaja yang udah tahu hukumnya kayak gitu. Misalnya dia udah tahu kalau jam itu bukan waktunya subuh kayak gitu. Dia itu pengennya dibangunkan waktu sebelum subuh biar bisa ke masjid. Misalnya kayak gitu. Banyak anak-anak yang sebenarnya kayak gitu. Dia itu udah tahu hukumnya, udah pengen melaksanakan ke masjid dan lain-lain, tapi orang tuanya selalu membangunkannya di waktu yang udah lewat. Misalnya orang tuanya ke masjid duluan, setelah orang tuanya baru pulang dari masjid, dia baru membangunkan putra-putrinya kayak gitu. Itu rasanya bagi anak-anak yang pengen bangun itu juga berat gitu. Kenapa ya? Karena mereka merasa nggak adil gitu. Seharusnya dibangunkannya ya sebelum orang tuanya berangkat sholat kayak gitu, atau sebelum melakukan sholat, sehingga waktunya itu tepat waktu. Pasti merasa lebih baik ketika mampu sholat itu tepat waktunya gitu. Nah, jadi di sini jangan seuzon dulu sama anak-anak kita gitu. Jadi jangan-jangan yang salah kita gitu, membangunkannya di luar waktu subuh. Misalnya membangunkannya udah 5:30 kayak gitu, dibangunin gitu. Walaupun selembut-lembut apapun mungkin susah juga karena itu udah kelewat subuh. Sedangkan anak-anak kita itu tahunya dia itu susah bangun. Misalnya malamnya tadi karena ngerjain tugas banyak kayak gitu dan lain-lain. Udah di alarm tapi alarmnya tidak ngefek kayak gitu. Nah, jadi di sini peran orang tua itu penting sekali gitu. Jadi pentingnya kenapa kita itu harus serba benar. Kalau nggak serba benar otomatis serba salah kayak gitu. Jadi bagaimana cara-cara yang tepat untuk membangunkan anak di waktu subuh kayak gitu. Nah, jadi saya mungkin punya sedikit tips yang biasa dilakukan oleh orang tua saya. Misalnya ketika membangunkan anak-anak, terus adik-adik saya, terus kakak-kakak saya gitu. Jadi orang tua saya itu biasanya membuatkan secangkir susu hangat gitu,
coklat hangat kayak gitu. Setelah itu membangunkan. Ketika membangunkan pun dengan lembut gitu, dengan lemah lembut. Setelah itu ketika saya bangun langsung disodorkan susu yang masih hangat kayak gitu, otomatis kita kan langsung, wih, begitu indahnya perhatian orang tua kepada kita kayak gitu. Otomatis kita akan semangat. Mungkin kita karena sudah terbiasa demikian, itu membentuk kita, the power of habit tadi. Kita udah terbiasa bangun pagi, meskipun di waktu kecilnya itu harus pakai hidangan hangat semacam itu gitu ya. Itu adalah poin penting gitu, itu poin bagus. Startingnya itu udah bagus terlebih dahulu. Insya Allah karena the power of habitnya tadi itu udah membentuk kita gitu, terbiasa bangun pagi. Waktu kecilnya harus pakai hidangan hangat, otomatis semakin dewasa seharusnya tidak pakai kayak gitu lagi gitu. Apakah ada gitu yang masih usia SMA, SMP gitu, "Pah, minta susu hangat dulu dong," gitu. Misalnya kayak gitu kan lucu jadinya. "Mah, minta susu hangat kayak biasanya itu loh waktu TK," gitu kan lucu. Jadi kan nggak mungkin, insya Allah nggak mungkin kayak gitu. Jadi di sini kita sebagai orang tua, pintar-pintarnya kita mendidik anak-anak kita dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melanggar ajaran-ajaran yang diajarkan Nabi kayak gitu. Mungkin yang bisa atau yang punya sirah nabawi itu Nabi Muhammad itu kayak apa sih gitu ketika mendidik anak-anaknya kayak gitu. Saya sendiri pun tidak bisa menjelaskan karena saya sendiri juga merasa kurang pengetahuan mengenai hal tersebut. Dan itu mungkin juga jadi PR saya ketika mendapatkan sebuah request, sebuah question, sebuah resolving problem dari para audiens. Oke, saya rasa cukup talk show kita kali ini. Talk show bro. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terus-terusnya bila ada pertanyaan yang mungkin merasa belum terjawab, bisa komen di bawah. Atau mungkin pertanyaan baru mengenai parenting kita kali ini. Ini masih parenting part 1, boleh nanti diteruskan sampai part berapa sesuai keinginan pemirsa. Kenapa? Saya pun juga tidak sedih kok, tidak waduh kok ada question lagi, bukan kayak gitu. Saya jujur saja saya malah senang ketika ada sebuah question, sebuah request. Jadi secara tidak langsung saya juga harus belajar. Sedangkan saya itu suka belajar apapun gitu. Jadi mungkin karena saya juga belum menjadi seorang orang tua kayak gitu. Jadi ini question ini saya ucapkan terima kasih juga. Kenapa saya secara tidak langsung saya juga harus menyiapkan hal ini gitu. Jadi sekian, tadi udah salam belum guys? Ya kayaknya belum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.